Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ukuran letak, kuartil, desil, dan prosentil. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ilham Ramadhani, Muhammad Haris Julio Kusuma, Wulandina Misya Santi, Firdaus Dewantari, dan Ilma Hamida Zulfa. Kuartil data tunggal. Kuartil membagi seluruh data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil terdiri dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 biasa disebut kuartil bawah, kuartil 2 tengah, dan kuartil 3 atas. Untuk mencari kuartil data tunggal menggunakan rumus KI atau kuartil I-nya entah keberapa, bisa kuartil 1, 2, maupun 3. Data ke I, nanti kuartil berapa, kalau kuartil 1 berarti Q1, I-nya jadi 1. N adalah banyaknya data plus 1 dibagi dengan 4. Nah, kalau data ke bisa dituliskan sebagai XI dikali N plus 1 dibagi 4. Contoh, misalkan data dalam tabel tersebut yang ditanya adalah kuartil 1. Rumusnya KI berarti KI-nya diganti Q1. Untuk N-nya merupakan jumlah frekuensinya yaitu 19. Jadi tinggal masukin Q1 sama dengan X atau data ke I-nya 1 dibagi 4. X sama dengan yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 19 tambah 1, 20. 20 dikali 1, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti data ke-5. Untuk mencari data ke-5 bisa dilihat dari frekuensi kumulatif atau FK. Cara mencari frekuensi kumulatif atau FK begini. Data 1 sampai 6 itu nilainya 10 karena 10-nya ada 6. Jadi FK-nya 6. Untuk FK selanjutnya tinggal dijumlah FK dengan frekuensi. Berarti 6 ditambah frekuensi 4, 10. 10 tambah 2, 12, dan seterusnya. Yang dimaksud frekuensi kumulatif yaitu dari data ke 1 sampai 6 itu nilainya 10. Setelah 6 yaitu 7. Data ke 7 sampai 10 nilainya 12, dan seterusnya. Nah, yang ditanya tadi data ke 5. Data ke 5 masuk ke nilai yang 10, maka kuartil satunya hasilnya 10. Desil membagi seluruh data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil terdiri dari desil 1, D1, desil 2, D2, sampai dengan desil 9, D9. Mencari letak desil menggunakan rumus DI sama dengan I N tambah 1 per 10. N adalah banyaknya data, I adalah desil ke-1 sampai dengan desil ke-9. Contoh soal, misalkan diketahui data sebagai berikut: 10, 12, 13, 15, dan seterusnya. Maka disajikan dalam tabel nilai total frekuensi kumulatif. DI sama dengan data ke-1, N tambah 1 per 10. X1, N tambah 1 per 10. Berikut contoh soal penyelesaiannya. Selanjutnya persentil. Persentil membagi seluruh data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil terdiri dari persentil 1 yang disimbolkan dengan P1, persentil 2 atau P2, seterusnya hingga dengan persentil 99 atau P99. Persentil dirumuskan dengan PI sama dengan 1, buka kurung, N ditambah 1 dibagi 100 tutup kurung. Dengan keterangan N merupakan banyaknya data, dan I seperti persentil ke I, 1, 2, atau 99.
Contoh soal yang digunakan sama dengan pembahasan sebelumnya pada materi desil dan kuartil. Bisa dilihat ya seperti pada PPT contoh soalnya. Untuk pembahasannya, yang pertama kita membuat tabel berisi 3 kolom dengan keterangan nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Jika sudah, bisa dimasukkan ke rumus. Kita coba mengerjakan contoh. Yang ditanyakan adalah P23. XI sama dengan X23. Dari mana 23? Kan PI sama dengan P23. Nah, berlaku ketentuan PI sama dengan XI. Jadi I-nya sama dengan 23 juga. Lalu dikali buka kurung N, banyaknya data yaitu 19 ditambah 1, tutup kurung dibagi 100. Selanjutnya X23 buka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Hasilnya 20. Kemudian dibagi 100. Kita sederhanakan dengan cara coret-coret. 20 dengan 100 sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Sisanya tinggal X23 dibagi 5. Disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ketemu X4 3/5. Nah, kan datanya tidak pasti. X4 3/5 itu bagaimana? Jadi karena ini di data 4 3/5, berarti dia si nilai persentilnya ini ada di antara data keempat dan data kelima. Bisa dilihat pada PowerPoint itu ditunjukkan X4 ada garis, terus X5 lalu tengah-tengahnya ada P23. Nah, di antaranya itu ada nilai persentil ke 23. Yang tadi belum selesai ya, jadi ada cara menghitungnya gini. X4 ditambah 3/5 buka kurung X5 dikurangi X4 tutup kurung. Jadi nanti data yang keempat itu berapa, ditambah 3/5 nya itu nggak hilang, tapi jadi bagian dari X5 dikurangi X4. Kenapa X5 dikurangi X4? Kan tadi dia di antara X4 dan X5. Tetapi bukan ditulis X4 dikurangi X5 karena nanti hasilnya negatif. Maka dibalik X5 dikurangi X4. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi data keempat bernilai 10, bisa dilihat dari tabel. Masukkan 10 ditambah 3 dibagi 5. Buka kurung data kelima bernilai 10, dikurangi data keempat nilainya 10 juga, tutup kurung. Selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 0 dikali 3 dibagi 5 sama dengan 0. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Bisa dilihat di PPT perhitungannya ya. Ketemu P23 hasilnya 10. Selanjutnya data kelompok. Contoh soalnya misalkan diketahui data sebagai berikut. Nilai 30 sampai 39 dengan frekuensinya 3. Nilai 40 sampai 49 dengan frekuensinya 5 dan seterusnya bisa dilihat di tabel PowerPoint. Dan frekuensinya jika ditotalkan hasilnya 80. Untuk menghitung frekuensi kumulatif yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8, terus 8 ditambah 2 sama dengan 10, begitu seterusnya sampai bawah. 60 ditambah 20 sama dengan 80. Selanjutnya kuartil. Rumus kuartil adalah kuartil I sama dengan TB ditambah K dikaliin per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Diketahui K yaitu panjang kelas, TB tepi bawah kelas kuartil, yang F besar frekuensi kumulatif, yang F kecil frekuensi kuartil. Selanjutnya ada catatan harus menentukan dulu di mana kelas kuartilnya. Caranya yaitu pakai data ke I dikali N dibagi 4. Selanjutnya contoh soalnya sebagai berikut. Sebelum mengerjakan kita mencari kelas kuartilnya dulu, yaitu kuartil 1 sama dengan kelas I1 sama dengan XI, I-nya itu jadi 1 dikali N, N-nya ada 80, dibagi 4 sama dengan 20, jadi hasilnya data ke-20. Selanjutnya, kelas kuartil di data 20 yaitu di tabel nilai 60 sampai 69. Jadi, batas bawahnya 60, batas atasnya 69. Tepi bawahnya dikurangi 0,5, jadi 59,5. Selanjutnya, data Q1-nya dimasukkan rumus yang
yang di atas jadi Q1 sama dengan 59,5 ditambah panjang kelasnya 10, selanjutnya I-nya 1, N-nya ada 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 10 dibagi 4 per frekuensi kuartilnya adalah 13. Jadi 59,5 ditambah 10, 80 dibagi 4 hasilnya 20, dikurangi 10 hasilnya 10 diper 13. Selanjutnya 59,5 ditambah 10, 10 per 13 itu hasilnya 0,76. Selanjutnya 59,5 ditambah 10 dikali 0,76 hasilnya 7,6. Jadi hasil akhirnya adalah 67,1. Kemudian yang kedua, desil untuk data kelompok. Rumusnya yaitu DI sama dengan B tambah C buka kurung I per 10 N dikurangi F per frekuensi. Keterangannya yaitu DI sama dengan nilai desil yang ke I, B sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, C panjang interval, I sama dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian N banyaknya data, F jumlah semua frekuensi sebelum kelas desil ke I, F sama dengan frekuensi kelas desil ke I. Kemudian contoh soal bisa dilihat di samping rumus. Bisa dipahami. Subbab materi yang terakhir yaitu persentil data kelompok. Persentil data kelompok dirumuskan dengan PI sama dengan B ditambah C buka kurung 1 dibagi 100, N dikurangi F besar dibagi F kecil tutup kurung. Dengan keterangan PI merupakan nilai persentil ke I, B merupakan tepi bawah kelas interval ke I, C merupakan panjang kelas, I itu seperti 1, 2, 3 hingga 99, N merupakan banyaknya data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, F kecil merupakan frekuensi kelas persentil ke I. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di slide 3 sebelumnya, sama seperti contoh soal materi desil dan kuartil. Langsung saja kita coba mengerjakan contoh yang ditanyakan adalah P35. Nah, sebelum kita memasukkan rumus, terlebih dahulu kita akan mencari kelas persentilnya. Untuk mencari kelas persentil digunakan rumus XIN dibagi 100 dengan keterangan XI merupakan persentil ke I dan N merupakan banyaknya data. Kita masukkan angka-angkanya. X35 dari mana? Kan PI sama dengan P35. Nah, PI sama dengan XI, maka XI sama dengan 35 juga. Selanjutnya dikali banyaknya data, dilihat dari total frekuensi yang ada pada tabel, kemudian dibagi 100. Kita sederhanakan, ketemu kelas persentilnya yaitu 28. Pada tabel kolom frekuensi kumulatif yang angkanya 28 berada pada nilai 70 sampai 79. Jika sudah ketemu kelas persentilnya, baru kita masukkan rumus seperti yang ada di slide bagian kiri. Langkah pertama, mengisi TB. TB merupakan batas bawah dikurangi 0,5. 70 dikurangi 0,5 hasilnya 69,5 ditambah panjang interval, caranya 79 dikurangi 70 sama dengan 9 ditambah 1 hasilnya 10. Buka kurung, I dimasukkan, jadi 35 dikali banyaknya data, 80 dibagi 100, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. FK sebelumnya kita bisa lihat di tabel, dan ketemu nilainya 23, tutup kurung, dibagi lagi dengan frekuensinya yaitu 25. Dahulukan yang di dalam kurung, kalikan 35 dengan 80, lalu dibagi 100, hasilnya 28. Dikurangi FK 25, hasilnya 5 dibagi dengan frekuensi 25. Yang di dalam kurung jadi 5 dibagi 25. Nah, tulis lagi di bawahnya 69,5 ditambah 10 buka kurung 5 dibagi 25 tutup kurung. Kita sederhanakan dengan cara coret-coret. Yang di dalam kurung sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5-nya bisa disederhanakan lagi, kita coret dengan 10. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Bisa dilihat sendiri perhitungannya seperti pada PPT ya. Terakhir,
Kita jumlahkan sisanya, 69,5 ditambah 2, ketemu hasil akhirnya P35 yaitu 71,5. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.